Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudia Apriliani Lau dengan NIM 94142402 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometri K1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Di tugas kali ini kami diminta untuk mengerjakan tugas menjelaskan konsep-konsep kemiskinan, perkembangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan inflasi. Dan bagaimana cara mengukurnya dan menjelaskan terkait pengaruhnya terhadap kemiskinan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep kemiskinan. Kemiskinan itu adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam ekonomi, kemiskinan biasanya diukur berdasarkan garis kemiskinan, yaitu jumlah pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengukur kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kan biasa diukur dengan garis kemiskinan atau poverty line. Metode umum yang sering digunakan adalah Heat Count Index atau HCI. Yang kedua ada Poverty Gap Index atau PGI. Yang ketiga adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nah, yang pertama saya jelaskan itu adalah HCI, yaitu persentase penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total penduduk. Yang kedua adalah Poverty Gap Index atau PGI, yaitu mengukur seberapa jauh rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Yang ketiga adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nah, ini biasanya digunakan BPS dan Bank Dunia. Misalnya, jika garis kemiskinannya 50.000 per bulan, 500.000 per bulan, maka masyarakat atau orang dengan pendapatan kurang dari 500.000 per bulan dianggap miskin. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah proses meningkatnya kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB atau produk domestik regional bruto atau PDRB dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara ukur pertumbuhan ekonomi. Rumus ini adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun ini dikurangi PDB tahun lalu per atau dibagi dengan PDB tahun lalu dikalikan 100. Nah, contohnya, jika PDB tahun lalu sebesar 1000 triliun dan tahun ini 1050 triliun, maka pertumbuhan ekonominya itu sama dengan 5%. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan konsep TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase angka kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Nah, TPT ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah total angkatan kerja. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan cara ukurnya TPT, cara ukur TPT. Nah, TPT ini bisa menggunakan rumus, yaitu TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi atau per jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Nah, saya bisa berikan contoh. Yang pertama itu, jika angkatan kerja ada 1 juta orang dan yang menganggur 50.000 orang, maka TPT-nya sama dengan 5%. Nah, selanjutnya saya akan lanjut dengan konsep inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena nilai uang berkurang. Kemudian saya masuk ke cara ukur inflasi. Nah, rumusnya itu seperti yang ada di slide, yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT minus 1 dibagi dengan IHKT minus 1 dikalikan 100%. Nah, contohnya itu jika IHK bulan lalu sama dengan 110 dan bulan ini 112, maka inflasi bulanannya sama dengan 112 dikurangi 110 dibagi 110 dikalikan 100% sama dengan 1,82%. Nah, selanjutnya saya akan masuk di interpretasi rumus, yaitu ada poverty sama dengan B0 ditambah B1PE ditambah dengan B2 TPT dan ditambah dengan B3 inflasi. Nah, di mana si poverty ini adalah si tingkat kemiskinan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah konstanta, yaitu nilai kemiskinan saat variabel lain dianggap 0. Jadi, si konstanta ini jika variabel lain ini dianggap 0, maka si konstanta ini yang menentukan tingkat kemiskinannya. Nah, yang kedua ada B1. Nah, B1 ini adalah koefisien PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, B2 juga sama, itu koefisien tingkat pengangguran terbuka, dan ketiga itu adalah koefisien inflasi. Nah, di sini ada B0 atau intercept atau konstanta. Nah, menunjukkan kemiskinan dasar ketika si PE, TPT, dan inflasi sama dengan 0. Nah, B0 ini adalah nilai rata-rata kemiskinan tanpa dipengaruhi pertumbuhan ekonomi,
pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka maupun inflasi. Jadi B0 ini merupakan titik awalnya kemiskinan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan masuk di B1, koefisien pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, jika B1 bernilai negatif, setiap kenaikan PS sebesar 1%, kemiskinan akan berkurang sebesar 1% juga. Nah, contohnya jika B1 sama dengan minus 0,5, maka kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,5%, teman-teman. Nah, jika B1 bernilai positif, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, kemiskinan akan meningkat sebesar 1% juga, sesuai dengan B1 tadi. Nah, jika B1 sama dengan 0,3%, maka kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% justru akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,3%, menandakan pertumbuhan ekonomi tidak merata. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan masuk di B2 TPT, koefisien tingkat pengangguran terbuka. Nah, jika B2 positif, setiap kenaikan TPT 1%, kemiskinan naik sebesar 1% juga. Nah, contohnya, jika B2 sama dengan 0,8%, maka kenaikan pengangguran akan menambahkan kemiskinan sebesar 0,8%. Nah, jika B2-nya negatif, setiap kenaikan TPT 1%, kemiskinan justru turun. Nah, makanya plus minus di dalam variabel ini menunjukkan pengaruhnya kepada si poverty ini. Nah, yang ketiga saya lanjut B3 inflasi. Nah, atau koefisien inflasi. Nah, jika B3 ini positif, setiap kenaikan inflasi 1%, kemiskinan naik sebesar 1% juga. Nah, contohnya, jika B3 sama dengan 0,6%, maka inflasi 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,6% karena daya beli masyarakat menurun. Nah, jika B3-nya negatif, setiap kenaikan inflasi 1%, kemiskinan turun. Nah, sampai di sini teman-teman, yang kalian ketahui, semua ini berpengaruh kepada kemiskinan, tergantung tandanya negatif atau positif, itu menggambarkan pengaruhnya kepada si kemiskinan tersebut. Nah, teman-teman, segitu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.